Sambado Brazil. Akhirnya kita kembali ke track legendaris ini yang selalu memberikan kita balapan-balapan klasik, yaitu Interlagos Sao Paulo. Selalu excited lah ya setiap kali F1 balik ke sini dengan passionate fansnya, dan tentunya itu bisa mendorong para pembalap untuk memberikan mereka hiburan yang mereka layak. Nah, kembali lagi dengan voting. Kalian mau gue bahas balapan tahun berapa, dan banyak dari kalian ingin gue bahas Brazilian Grand Prix 2007. Nah, ada apa dengan Brazilian Grand Prix 2007? Brazilian Grand Prix 2007 merupakan balapan terakhir musim 2007, dan ini menjadi balapan penentuan gelar Jordan pembalap yang melibatkan triple threat dari duo McLaren, yaitu Fernando Alonso dan Lewis Hamilton, dan juga Kimi Raikkonen di Ferrari. Musim 2007 jujur tuh benar-benar musim yang penuh dengan drama yang sangat kontroversial. Ada dua rekan tim yang gelut ya, sebenarnya ya biasa sih ya itu, tapi ada juga yang main detektif Conan ya kan? Yang tahu-tahu aja. Nah, setelah berbagai macam drama itu, kita dimanjakan oleh triple threat ini untuk gelar Jordan. Dengan Lewis sebagai favorit untuk menjadi Jordan di musim rookie-nya ya, dan juga bahkan di balapan sebelumnya dia bisa aja jadi Jordan kalau misal nggak masuk mode liburan duluan main pasir ya kan saat menuju pit. Nah, Felipe Massa meraih pole di home race-nya, tapi sayang dia udah nggak di title fight lagi, dan kemungkinan besar harus ngebantu Kimi Raikkonen nantinya ya kan. Lalu Lewis di posisi kedua dan Kimi di posisi ketiga, sedangkan Fernando Alonso di posisi keempat. Ya, itu top 4 udah langganan dua McLaren dan dua Ferrari aja sebenarnya ya. Kalau endingnya seperti ini ya jelas Lewis bakal menjadi juara dunia. Kimi harus menang kalau dia mau juara, dan begitu juga Fernando Alonso. Dan itu pun juga harus berharap Lewis terjadi sesuatu, kayak di balapan sebelumnya di Shanghai. Nah, saat start, duo Ferrari itu kayak roket, dan Kimi mampu menyalip Lewis untuk posisi kedua. Lalu Fernando juga OTW menyalip dia di turn 3 di bagian inside, lalu defense cukup keras, dan Lewis harus ke off track dan rejoin di posisi ke-8. Yap, ini bukan yang diinginkan Lewis tentunya, apalagi kalau Kimi seandainya menang nanti ya. Tapi seperti yang kita tahu, Lewis tuh never give up lah ya, dan butuh dia berapa lap aja untuk kembali naik ke posisi ke-6, yang membuatnya berada di zona aman itu untuk meraih gelar Jordan itu. Dianya lagi semangat dan gak menyerah, malah gearboxnya yang menyerah. Setelah disalip oleh semua pembalap, tiba-tiba dia mendapatkan kesempatan kedua atau ketiga mungkin ya, untuk bisa mempertahankan asa meraih gelar Jordan itu. Walaupun dia benar-benar harus finish minimal di posisi ke-7 atau bahkan posisi ke-5 jika Kimi menang. Pada lap 15, berita buruknya untuk Lewis dan McLaren ialah duo Ferrari itu udah 12 detik di depan dia, dan Lewis di lap itu udah buat progres yang bagus dan naik ke posisi ke-11. Tapi ingat, itu tentu saja jauh dari kata cukup untuk meraih gelar Jordan itu. Pada lap ke-20, pembalap papan atas sudah pada masuk pit, dan di sini Lewis langsung mengubah strategi menjadi 3 stop, yang dimana sedikit tricky dan riskan karena pit lane Interlagos ini rada panjang. Jadi dia menggunakan bensin lebih dikit dari rivalnya dengan harapan bisa terus mendekat ke mereka dan mendapatkan keuntungan itu di akhir-akhir ya. Nah, setelah fase pit stop pertama, Felipe unggul 3,3 detik dari Kimi dan 18 detik dari Fernando Alonso. Jadi ya sudah terlalu jauh ya BTW ya. Sementara itu Lewis masih berjuang di luar top 10 dan terus nge-push untuk bikin strategi ini berhasil meskipun waktu terus berjalan dan semakin sedikit. Pada lap 34, Robert Kubica dengan bensin lebih low nyalip Nando untuk posisi ketiga, walaupun ujung-ujungnya juga ya dia harus stop lagi dan turun ke posisi ke-7. Fase pit stop kedua mulai pada lap 43, dan Felipe Massa melakukan error dengan melebar pada lap 50, dan ini membuat Kimi mampu mendekat dengannya dan akhirnya menyalip dia untuk pimpinan balapan. Ya, di sini banyak mulai muncul teori-teori ya kan, apakah saat itu ada permainan team order, tapi ya udahlah ya. Sekarang keuntungan ada di Kimi dan bolanya tuh di dia. Ferrari benar-benar terlalu OP di sini ya, dan jarak mereka dengan Nando di posisi ketiga tuh udah jauh banget coy ya. Dan menurut gue Fernando pun juga di sini ngerasa seperti sudah over untuk mempertahankan gelar Jordan itu. Atau Robert Kubica saat itu yang di posisi ketiga sebenarnya, tapi dia masih harus stop lagi. Jadi ya itu yang membuat Nando di net P3. Nah, di sini Lewis juga harus pit lagi tuh ketiga kalinya, dan setelah semua fase pit stop untuk 2 stopper ataupun 3 stopper sudah selesai, Kimi benar-benar nyaman di depan disusul oleh Felipe Massa dan Fernando Alonso yang masih jauh banget di belakang mereka berdua. Lewis yang berada di posisi ke-9 setelah pit ketiga kalinya melihat harapan dia untuk menjadi Jordan menjauh dan terus menjauh, kayak hubungan gua sama dia. We don't care. Let me tell you, we don't care. Dan bahkan kena lap juga dia ya, sedikit nggak enak ya.
Tapi Lewis berusaha sebaik mungkin untuk kembali naik ke posisi poin. Dan akhirnya posisi ke-7 hanyalah hasil terbaik yang bisa didapat. Dan seperti yang gue bilang tadi, itu tidak cukup karena Kimi mampu meraih kemenangan di Brazil dan meraih gelar pertamanya di F1. Felipe Massa mampu membuat Ferrari finish 1-2 dengan Nando yang santuinya finish di posisi ketiga. Setelah berbagai macam bad luck, pindah ke tim Ferrari di mana dia mendapatkan beban besar karena menggantikan seorang Michael Schumacher yang pensiun. Akhirnya dia meraih gelar Jordan itu juga, dan menurut gue sangat amat layak. Sebenarnya 3 pembalap ini layak semua loh jadi Jordan, tapi ya yang bisa jadi Jordan cuma 1. Bahkan sampai sekarang Kimi masih menjadi Jordan Ferrari terakhir, yang dimana ya tentunya bikin tifosi geram sedikit dengernya karena udah selama diam. Tapi keren juga Kimi mampu mengembalikan meja 17 poin keunggulan Lewis di sisa 2 balapan ini. Dan ini rada bikin fans Lewis jengkel juga pasti karena bad luck di 2 balapan terakhir ini sangat costly banget, apalagi untuk Lewis yang masih rookie dan berumur 22 tahun saat itu. Tapi jika ada satu hal positif dari musim 2007 ialah dengan ada atau tidak adanya Michael Schumacher, penonton F1 dan musim F1 itu pun masih ramai dan seru, atau malah meningkat cukup pesat ya penonton F1 ini tahun ini. Apalagi di Inggris sekarang mereka mempunyai bintang baru di F1 yaitu Lewis Hamilton, dan menunjukkan kalau tidak ada pembalap yang lebih besar dari F1. Coba kalau sport sebelah ya kan, pembalap ikonnya pensiun, langsung bubar gerak semua tuh penontonnya dengan alasan semenjak Pak D pensiun gue nggak pernah nonton MotoGP lagi. Cih, nggak peduli gue mah. Kesel juga jujur gue komen-komen seperti itu, karena gue sebagai penggemar MotoGP ya gimana ya kalau lu tuh nonton suatu sport karena satu pembalap doang, dan ketika pembalap itu pensiun lu pada udah pensiun juga nontonnya. Kayak itu namanya lu fans pembalap itu, bukan fans sportnya gitu, ya nggak sih? Ya anyway, sekian video kali ini. Gimana menurut kalian? Jangan lupa like, subscribe, dan share video ini, dan jangan lupa juga untuk menyalakan lonceng notifikasi agar kalian semua tahu ketika gue upload video baru. Jangan lupa juga untuk follow Instagram gue. Oke, sudah lelah. Seperti biasa videonya akan tutup oleh I'm Emma Watson. Thank you for watching.